Al-wadhifatul khamisah, tugas yang kelima buat orang yang berzakat nih, an yantaqiya min mali ahallahu wa ajwadahu ahabbahu ilaih. Hendaklah ia memilih dari hartanya itu yang paling halal, yang paling bagus, dan yang paling ia sukai. Ya. Ini yang paling ini zakat yang paling utama. Ya. Adapun yang paling halal, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang halal. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib, itu yang halal. Ustaz, ya, saya alhamdulillah uang saya sudah sampai nisab dan sudah haul. Dari mana? Kerja di bank, ya. Apa wajib keluaran zakat? Ya keluarin aja, tapi kamu gak dapat pahala, maaf ya. Kok bisa begitu? Ya, karena Allah tidak menerima kecuali yang halal. Kalau yang haram mah kalau diinfakin juga gak bakal dapat pahala, apa cuma. Ustaz, bunga bank saya di rumah, di bank itu ratusan juta, Ustaz, gimana ya Ustaz? Ya, saya infakkan aja Pak. Ya, tetap aja gak dapat pahala. Karena Allah tidak menerima kecuali yang halal. Adapun yang paling bagus, Allah berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Jangan kamu sengaja memilih dari hartamu yang buruk. Ya, kalau kita saja dikasih yang buruk nggak mau, masa kita buat Allah dan sedekah zakat kita pilih yang buruk? Jangan tuh. Ya. Yang kedua, yang ketiga kata beliau, usahakan yang paling kita cintai kalau bisa. Karena Rasulullah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 52 apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kalian tidak akan sampai kepada derajat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini Pak, seorang sahabat yang bernama Hamzah datang ke Rasulullah. "Wahai Rasulullah, telah turun kepada kita firman Allah tadi. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah ya sebuah taman yang berada di Masjid Nabawi waktu itu. Ya. Dan aku infakkan di jalan Allah. Silakan kau bagi ya Rasulullah." Kata Rasulullah, bah, laka malun radih. Bagus sekali. Itu harta yang sangat menguntungkan, kata Rasulullah. Ara antuqassimahu baina aqribaik. Kalau begitu bagi-bagilah untuk karib kerabatmu dulu. Ya. Dan Ibnu Umar kalau beliau sangat cinta kepada suatu harta diinfakin. Ya, kalau ada harta beliau cinta banget diinfakin. Beda ya, kalau kita kan makin cinta enak aja. Ya. Kalau Ibnu Umar enggak. Ya, kata beliau, wa kana Ibnu Umar idza ishtadda hubbu li syai'in min mali qarrabahu lillah. Adalah Ibnu Umar semakin cinta kepada suatu harta, malah beliau infakkan di jalan Allah. Itu memang benar Pak. Berarti dia cinta sama harta. Dahulu salafus saleh ada yang rajin infak Pak. Saking rajinnya itu Masya Allah, ya infaknya itu banyak banget. Ketika ditanya, "Kamu Masya Allah banyak sekali infakku, kamu tidak cinta harta ya?" Kata dia, "Justru saya cinta harta. Saya pengen harta saya bawa sampai ke surga." Itu namanya cinta harta, benar Pak. Sebab kalau kita cinta harta terus kita tahan, ya nggak bakalan buat kita. Paling dibagi-bagi buat ahli waris, nanti kalau meninggal ya kan. Iya. Tapi kalau kita infakkan itu harta, pahalanya terus mengalir sampai kita masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah. Ya. Al-wadhifatus sadisah. Kemudian tugas yang keenam di dalam berzakat, demikian pula bersedekah, an yatlub li sadaqati man tazku bihi. Wa hum khususun min umumil asnafi thamaniyah. Ketika kita ingin ngasih sedekah, coba pilih orangnya yang betul-betul bisa sangat bermanfaat buat dia.
Kata beliau hendaknya memiliki beberapa sifat. Yang pertama, takwa. Utamakan dulu yang bertakwa, Pak. Miskin tapi takwa. Itu lebih kita utamakan daripada miskin nggak sholat. Kadang kan ada orang udah miskin nggak sholat lagi. Ya Allah ya Rabbi, khasirud dunya wal akhirah. Kecuali kalau memang tujuannya masalahnya besar dalam rangka takliful qulub, supaya mereka dapat hidayah misalnya, nggak masalah. Karena Rasulullah SAW sabda, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi utamakan dulu orang yang bertakwa. Iya, karena orang bertakwa itu, Pak, kalau dikasih mendoakan. Sementara doanya mereka ini ijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tambah berkah. Tapi kita juga jangan ngarepin doanya dia, Pak. Kata Syekhul Islam Taimiyah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian makan karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak pula terima kasih. Kata Syekhul Islam, siapa yang mengharapkan doa dari orang yang ia berikan infak, berarti tidak masuk dalam ayat itu. Iya. Nah ini, jadi sifat yang pertama yang kita utamakan apa? Bertakwa. Sifat yang kedua, berilmu. Dari orang-orang miskin nih, kita lihat mana ikhwan yang berilmu, Masya Allah. Kita dahulukan, karena bisa jadi dia gunakan untuk menyebarkan ilmunya, manfaat. Alhamdulillah. Iya. Kata beliau, fa inna fi i'tha'il alim i'anatan 'alal ilmi wa nasrid din wa dzalika taqwiyatan li syari'ah. Karena ketika kita memberikan orang yang alim, itu kita sama saja membantu untuk menyebarkan din dan ilmu dia dan menguatkan syariat Islam ini. Coba cari, ada nggak, Pak, Bu, ya, di pelosok-pelosok sana itu banyak ustadz-ustadz yang susah hidupnya, Pak. Di Flores itu sampai ada dai itu ya, hidupnya itu susah banget. Ya kalau beliau sampai makan nasi aja cuma seminggu sekali, Pak. Tapi dengan sabarnya dakwah, ya Masya Allah. Mungkin mereka lebih besar pahalanya daripada kita yang ada di Jabotabek, ya. Nah, yang seperti ini kita dahulukan. Kenapa? Karena mereka membantu untuk menyebarkan din, ilmu dan yang lainnya. Ya. Yang ketiga, an yakuna mimman yaral in'am minallahi wahdah. Wala yaltafit ilal asbab illa biqadri ma nudiba ilaihi min syukriha. Pilihlah orang yang tahu bersyukur dan tidak minta-minta. Ya. Dan ia pun juga betul-betul ya menjaga kehormatan diri. Karena yang minta-minta ini berarti dia tidak menjaga kehormatan diri. Tapi yang tidak minta-minta ini yang harus kita dahulukan. Ya.